Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di Gedung Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur karena Allah lah kita bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dan seluruh karyawan dan karyawati dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan ceramah mengenai pentingnya literasi. Sebelumnya, literasi itu adalah kegiatan membaca buku ataupun membaca berita dimanapun dan kapanpun. Untuk literasi sendiri di Indonesia masih sangatlah buta. Mengapa dengan demikian saya katakan literasi di Indonesia masih sangatlah buta? Yaitu dengan kita melihat dari peringkat literasi di dunia. Dari 70 negara yang dikeluarkan oleh UNESCO, data yang kita peroleh, Indonesia berada di urutan ke-62 dari 70 negara yang sepertinya sudah diambil sampelnya oleh UNESCO. Jadi keadaan tersebut dan peringkat tersebutlah yang membuat Indonesia sangat memprihatinkan. Dan juga minat baca di Indonesia pun masih sangat minim. Mungkin kurang lebih dari data yang sudah saya dapatkan, minat baca di Indonesia itu masih sangat minim, yaitu dengan angka 0,001%. Jika dikalikan dengan jumlah populasi yang ada di Indonesia, yaitu sekitar 276.400.000 jiwa, jika kita kalikan dengan 0,001%, maka dari 276.400.000 jiwa itu hanyalah sekitar kurang lebih 2.764 orang saja yang memiliki minat baca yang tinggi. Lalu, apa sih manfaat dari literasi? Manfaat dari literasi yaitu memperluas wawasan dan pengetahuan kita, membantu kita dalam mengambil keputusan, membuat kita menjadi lebih tahu dunia luar dan bisa mengasah kemampuan kita dalam menangkap dan menerima informasi dari luar. Jadi kita tidak seolah-olah menerima informasi mentah-mentah, tapi jika dengan literasi kita bisa meningkatkan tuh yang namanya kayak menerima berita bohong atau hoax, itu bisa dikurangi, itu dengan memperbanyak melakukan literasi. Terus tujuan dari literasi itu apa sih? Salah satunya adalah untuk meningkatkan pemahaman seseorang, terus juga membantu untuk kita bisa membuat kesimpulan dan dari informasi yang kita terima. Jadi seperti balik ke yang manfaat tadi, yaitu kita tidak semena-mena menerima berita bohong atau hoax. Jadi kita bisa menyaring itu semua. Itu juga salah satu tujuan dari literasi. Jadi kita mengurangi nih dari yang namanya berita-berita bohong ataupun hoax. Kan sekarang kayak banyak banget berita-berita hoax, seperti misalnya kejadian yang baru-baru kita alami ini, yaitu gempa di Cianjur. Itu banyak sekali yang namanya berita-berita hoax atau berita bohong yang tersebar luas, dan itu kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terus apa saja kira-kira yang cara-cara untuk meningkatkan literasi? Mungkin cara kita untuk meningkatkan literasi salah satunya dengan kita bisa rutin membaca buku, dan tidak hanya membaca buku saja, kita juga bisa membaca website atau membaca berita-berita dari handphone, yaitu dengan literasi digital. Mungkin kita bisa baca novel dari HP atau dari laptop.
Selain itu juga kita bisa kayak lebih rajin lagi untuk menulis. Itu juga bisa mempengaruhi kita untuk meningkatkan literasi kita. Selain itu juga mungkin kita bisa mendiskusikan dengan teman, misalnya, oh saya habis baca buku A, teman saya habis baca buku B. Nah itu bisa kita diskusikan kira-kira lebih enak mana nih bukunya. Bisa saja yang saya tertarik dengan buku teman saya yang buku B ini, sebaliknya teman saya tertarik dengan buku yang saya baca yaitu buku A. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk kita saling bertukar buku itu. Jadi kita nggak cuman baca buku yang kita punya aja. Dan itu juga mungkin kita bisa memulai meningkatkan literasi itu mungkin dari ruang lingkup yang kecil, yaitu untuk mungkin di sekolahan kita bisa membuat di setiap kelas itu ada yang namanya perpustakaan atau mungkin pojok baca atau pojok perpustakaan. Jadi di mana di kelas itu ada satu sudut ruangan yang digunakan untuk kita menyusun buku-buku cerita, buku-buku mungkin seperti ensiklopedia, yang dimana itu buku-buku yang memberikan ilmu pengetahuan, wawasan yang luas buat kita. Selain itu juga mungkin kita bisa membuat seperti awards atau penghargaan membaca buku di sekolahan. Mungkin dengan ini bisa meningkatkan minat baca buat murid-murid yang lain. Jadi seperti kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak yang sudah baca buku. Jadi mungkin kita bisa melihat dalam waktu 3 bulan. Dalam 3 bulan ini siapa yang paling banyak bisa membaca buku dan menghabiskan buku. Namun tidak hanya di situ saja, kita juga harus bisa meminta apa sih sinopsis dari buku-buku yang sudah dibaca. Karena kalau misalnya kita baca secara rapi, secara jelas alurnya, itu kita bisa menceritakan kembali sinopsisnya. Jadi untuk literasi sendiri itu bukan hanya literasi yang dari buku, namun juga ada yang namanya literasi digital. Literasi digital sendiri itu bisa kita lakukan di mana saja. Bisa mungkin yang lagi di mobil, lagi di dalam perjalanan pergi, itu bisa kita lakukan literasi digital. Jadi tidak hanya dengan media buku atau media kertas literasi dilakukan, namun juga dari HP, handphone, atau mungkin dari tablet itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin juga di jalanan kita mungkin ngeliat banner, kita melihat baliho, itu bisa juga dikatakan sebagai literasi, karena literasi itu adalah kegiatan membaca. Jadi tidak hanya di sekolah saja kita membaca. Jadi dengan kita melakukan literasi di luar sekolah, di luar kelas, itu juga bisa membuat kita memperluas wawasan. Jadi ruang lingkup kehidupan kita tidak hanya di situ-situ saja. Ruang lingkup kehidupan kita bisa menjadi lebih luas, bisa menjadi lebih lebar lagi, di mana hal itu bisa membuat kita menjadi lebih maju lagi. Mungkin untuk kedepannya dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa membuat Indonesia menjadi negara yang mungkin bisa dikatakan sebagai negara yang memiliki literasi yang cukup tinggi. Bahkan negara miskin atau negara yang ekonominya di bawah Indonesia pun, yang negara yang mengalami inflasi besar-besaran seperti Zimbabwe pun, anak-anaknya pun, anak-anak muda, anak-anak remaja itu memiliki kesadaran yang tinggi akan literasi. Kenapa Indonesia bisa berada di bawahnya mereka gitu, minat bacanya. Sedangkan negara-negara kecil pun banyak sekali yang memiliki peringkat yang lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Seperti contohnya Malta, itu adalah negara kecil di Eropa. Austria itu adalah negara kecil di Eropa. Siprus. Namun mereka bisa memiliki indeks atau ranking minat baca yang tinggi, karena salah satu cara mereka yaitu
membangun perpustakaan dengan sebanyak-banyaknya.